siapa? Karena Tuhan Yesus. Yes, karena Tuhan Yesus. Oke. Ya, anak-anak teacher, kita memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan, ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik kepada kita semuanya. Karena itu, kita nyanyikan pujian ini, katakan, ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Katakan sekali lagi, ku serahkan ya Tuhan. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakai ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 katakan lagi, serahkan ya Tuhan seluruh Mari kita berdoa seperti pujian kami, Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya bagi kami. Oleh karena itu kami mau bersuka cita, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu, pimpinlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Nah, masih ada sukacita? Amin. Ya. Nah, kalau masih ada sukacita sekarang, teacher mau undang semuanya untuk berdiri. Semua. Ayo, kita berdiri. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Mari kita semuanya bernyanyi
sejati. Siapakah itu? Tuhan Yesus ya, teacher. Ya, kita punya sahabat sejati yaitu adalah Tuhan Yesus. Nah, mari kita bernyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Semuanya Alkitabnya sudah diambil tadi kan, supaya nanti tidak lagi keluar mencari Alkitabnya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, ku buka Alkitab lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menunggu sinar hidupku. Berbuah, 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 berbuah.
Iya, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami dengar, kami dapat duduk diam, penuh hormat, dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekarang Teacher Esther mau nanya dulu nih, apa cita-cita kalian? Nah, cita-citanya banyak ya. Oh, aku mau jadi dokter, teacher. Aku mau jadi polisi. Aku mau jadi guru. Ada nggak yang mau jadi guru kayak teacher? Ada dong ya. Nah, tapi teacher mau bilang atau mau nanya dulu nih. Kira-kira kalian sudah punya rencana nggak ya untuk itu? Atau, teacher, aku kan mau jadi YouTuber. Jadi aku mulai belajar edit video. Teacher, aku kan mau jadi guru. Jadi aku mulai dari sekarang baik-baik mendengarkan guruku menjelaskan supaya Abi nanti bisa aku tiru. Coba semuanya diingat-ingat lagi sekarang apa cita-citanya. Oke? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Siapa di sini yang masih sering merasa takut? Teacher, aku masih sering takut. Aku takut kalau mau pergi ke kamar mandi sendiri. Teacher, aku takut kalau aku di kegelapan. Teacher, aku takut sama kecoa. Atau yang kakak-kakaknya nih, teacher, aku takut lah kalau cita-citaku yang tadi itu tidak tercapai. Nah, mungkin ada banyak ketakutan-ketakutan kita. Nah, tapi hari ini kita belajar untuk bisa merencanakan sesuatu dan juga belajar untuk tidak takut. Karena kita belajar tentang ada Yesus yang sebagai Immanuel, ya. Yesus sebagai Immanuel. Immanuel itu artinya apa ya? Iya, Immanuel itu artinya adalah Yesus atau Allah beserta kita. Jadi kalau Allah beserta kita, kita tidak perlu lagi takut. Oke, nah kita belajar mulai dari yang pertama. Nah, jadi dulu ada seorang nabi di Perjanjian Lama. Namanya adalah Nabi Yesaya. Ya, jadi Yesaya ini bernubuat. Bernubuat itu maksudnya dia beramal atau ada rencana yang pasti akan terjadi yang dia ketahui. Jadi nubuat itu dari Tuhan, ya datangnya dari Tuhan. Nah, apa yang dia nubuatkan? Lihat di Yesaya yang ke-7 ayat ke-14. Yuk, dibuka Alkitabnya lalu kita sama-sama membacanya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wah, jadi di sini si Yesaya menubuatkan bahwa akan ada seorang perempuan muda, ya. Perempuan muda yang akan mengandung dan disebut Immanuel. Sekarang coba dibuka lagi Alkitabnya dari Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat ke-23. Ya, Matius pertama ayat 23. Coba dilihat. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wow, bayangkan ya, Yesaya itu nabi yang beratus tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan benar dia bisa menubuatkan
bahwasanya Tuhan Yesus akan datang sebagai juru selamat, sebagai Immanuel buat kita. Keren kan? Bayangkan aja yang beratus-ratus tahun bisa dinubuatkan, dan rencana Allah itu benar terjadi kan? Apalagi kalau kita bilang sama Tuhan Yesus cita-cita kita serahkan sama Tuhan Yesus semua rencana kita, pasti tidak akan Tuhan Yesus membuat kita gagal, ya. Oke, asalkan kita tetap benar-benar mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah Immanuel, ya, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya takut, ya. Kita tidak perlu takut karena apa tadi? Yesus itu Immanuel, dan kita tidak perlu takut rencana kita juga gagal karena Allah yang akan menyertai semuanya. Oke, itu dia untuk saat ini. Jadi ingat yang pertama tadi, kita tidak perlu yang namanya takut karena Yesus adalah juru selamat kita, ya. Jadi bukan hanya memberkati kita, tapi menebus juga dosa kita. Dia lahir untuk sebagai juru selamat kita. Yang kedua tadi, rencana Allah tidak pernah gagal. Oke? Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur karena kami masih dapat mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Kiranya Bapa, semua rencana kami serahkan selalu ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami yakin dan percaya bahwa semua rencana kami itu akan aman dan damai di dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami juga bersyukur ketika Engkau ajari hari ini untuk tidak takut, karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau mengajarkan kami untuk tidak takut gelap, tidak takut binatang-binatang, tidak takut kesendirian, ya Bapa. Karena Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan kami, karena Engkau adalah Immanuel. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan semuanya hidup kami. Amin. Tuhan. Nah, anak-anak teacher, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita nyanyi apa, teacher? Burung pipit tidak menabur. Sudah berada di penghujung ibadah kita akan menutup ibadah kita dan mempersembahkan persembahan kita juga. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini.
pujian, hormat, penyembahan, bahkan persembahan yang kami berikan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dan biarlah anak-anak-Mu sekolah minggu dapat menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, yang patuh terhadap orang tua, terlebih terhadap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.